Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 059 PDT G garis miring 2021 garis miring Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kamis 5 Agustus 2024 akan dimulai. Dengan susunan majelis hakim yang sama dengan sidang yang lalu, majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara cerai talak dengan register perkara nomor 059 PDT G garis miring 2021 garis miring PA Kabupaten Malang antara Ana Labibatun Nazila sebagai penggugat melawan Mahfud Alfi Salam sebagai tergugat. Pada hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus 2024 dengan mengucapkan basmalah, sidang dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini, pembacaan putusan. Saudara Panitra, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Register perkara nomor 059 PDT G garis miring 2021 garis miring Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Ana Labibatun Nazila sebagai penggugat melawan Mahfud Alfi Salam sebagai tergugat. Dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Sudahlah Yang Mulia, langsung saja pada agenda musyawarah majelis. Saya dan tergugat sudah sama-sama ingin bercerai. Baiklah, tampaknya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan. Maka dilanjutkan dengan musyawarah majelis. Untuk putusan, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Majelis hakim akan bermusyawarah. Majelis hakim telah selesai musyawarah. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera pengganti, hadirkan penggugat dan tergugat ke persidangan. Dimohon penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, majelis hakim akan membacakan putusan. Surat putusan nomor 059 garis miring PDT G garis miring 2021 garis miring PA Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugat cerai antara pihak-pihak Ana Labibatun Nazila dengan nomor NIK 221084031009, tempat tinggal Malang, lahir di Malang 24 Februari tahun 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sastro Dikoro RT 4 RW 5, Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat konvensi atau tergugat rekovensi melawan Saudara Mahfud Alfi Salam dengan nomor NIK 22108402031008. Tempat tanggal lahir Malang 5 Mei 1996, umur 28 tahun. Agama Islam, pendidikan S1 sarjana hukum. Pekerjaan tempat karyawan kediaman di Jalan Sastro Dikoro RT 4 RW 5 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat
konvensi atau penggugat rekonvensi. Menimbang bahwa penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 059 PDT G 2021 PA Kabupaten Malang menemukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada tanggal 12 Maret 2020, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 2. Setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman penggugat di Jalan Sastrodikoro RT 4 RW 5 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2022 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan alas-alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memberikan izin penggugat untuk menjatuhkan talak 1 kepada tergugat. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. 4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Dalam rekonvensi bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 26 Juli 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang. Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang. Di samping alat bukti tertulis tersebut juga penggugat juga menghadirkan 1 orang saksi masing-masing sebagai berikut. Saksi 1, Andrian dengan umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi mengenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga tergugat. 2. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah istri sah. Saksi mengetahui selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di atas tanah orang tua penggugat. Selanjutnya bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak Mei tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering tidak diberikan nafkah. Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi. Di antaranya 1. Alex, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mangga, Desa Tumpuk Renteng, Kecamatan Renteng, Kabupaten Malang. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu tergugat. Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri. Bahwa tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar,
namun saksi mengetahui tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan berpisah sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan. Pertimbangan hukum dalam konvensi menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar penggugat bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil. Karenanya, ketentuan pasal 130 HIR junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini. Menimbang bahwa satu orang saksi penggugat masing-masing bernama Andrian, tetangga penggugat, dan Alex, saudara sepupu penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak saksi ketahui sendiri sebabnya. Namun saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu sudah tidak pernah kumpul lagi. Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi dari tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Maka berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 171 dan 172 HIR, saksi penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat dan maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian. Menimbang bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat. Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dalam konvensi. 1. Mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memberi izin kepada penggugat Ana Labibatun Nazila untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap tergugat Mahfud Alfi Salam di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 3. Mengabulkan biaya perkara kepada penggugat untuk membayar yang dihitung hingga kini sebesar Rp345.000 dalam rekonvensi, membebankan kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 Masehi oleh kami Muhammad Muhid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Subhan dan Muhammad Asbi masing-masing sebagai anggota hakim, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Bintang Prayogi sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat,
konvensi atau tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengucapkan ikrar talak kepada tergugat? Sudah siap yang mulia. Baiklah, saya persilahkan penggugat untuk mengucapkan ikrar talak. Pada hari ini, saya Anala Bibatu Nazila akan menjatuhkan talak 1 kepada suami saya yang bernama Mahfud Alfi Salam. Baiklah, dengan ini menetapkan 1. Menyatakan perkawinan antara penggugat putus karena perceraian dengan tergugat. 2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan sebesar Rp345.000. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara cerai talak dengan nomor register 059 PDT G/2021 Kabupaten Malang pada hari ini, tanggal 5 Agustus 2024, dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 059 G/2021 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kamis tanggal 5 Agustus 2024 telah ditutup dan dinyatakan selesai oleh majelis hakim.